Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik yang saya banggakan dan saya sayangi. Jumpa lagi bersama kakak di channel Quran Jalan Hidupku. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal beserta jawabannya. Materi kelas 10 pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kurikulum Merdeka semester ganjil. Bab 5. Meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Buku sumber pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMA SMK kelas 10 penerbit Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, cetakan pertama tahun 2021. Sebelum kita mulai, kakak ingatkan kepada adik-adik, lakukanlah sholat wajib 5 waktu, yakni sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Karena sholat lebih utama dari urusan yang lain. Baiklah, sebelum kita membahas seluruh soalnya, jangan lupa dukung kakak dengan langsung subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya adik-adik tidak terlewat video barunya, serta share ke teman-teman kalian semua. Oh ya, untuk video ini apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Selamat menyaksikan. Nomor 1. Kegigihan dan semangat para juru dakwah melalui berbagai saluran islamisasi di Indonesia berperan penting terhadap keberhasilan dakwah di Indonesia. Salah satunya adalah saluran kesenian tradisional. Hal ini dikarenakan A. Kesenian merupakan sarana unjuk kemampuan para dai. B. Masyarakat Indonesia menyukai kesenian tradisional. C. Banyak seniman yang beragama non-Islam akan tersingkir. D. Mengurangi resiko perbedaan pendapat di antara masyarakat. E. Akan mendapatkan penghargaan dari keluarga kerajaan. Jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 1 ini adalah B. Masyarakat Indonesia menyukai kesenian tradisional. Nomor 2. Teori Persia yang disampaikan oleh Prof. Dr. Husein Jayadiningrat mengatakan bahwa Islam masuk dari Persia dan bermazhab Syiah. Pendapat ini didasarkan pada sistem mengeja bacaan huruf Al-Quran, terutama di Jawa Barat yang menggunakan ejaan Persia. Namun teori ini memiliki kelemahan, yaitu A. Adanya fakta bahwa mayoritas Muslim Jawa Barat bermazhab Syafi'i, sekaligus berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan pengikut Syiah. B. Tidak ditemukan jejak peninggalan ajaran Syiah di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Barat. C. Mazhab Syafi'i merupakan mazhab mayoritas masyarakat Persia, baik yang merantau ataupun yang tinggal di sana. D. Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dapat diterima dengan baik oleh penduduk asli Persia yang mukim di Jawa Barat. E. Tidak ditemukan adanya pondok pesantren di Jawa Barat yang menganut Syiah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 2 ini adalah A. Adanya fakta bahwa mayoritas Muslim Jawa Barat bermazhab Syafi'i, sekaligus berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah,
bukan pengikut Syiah. Nomor 3. Walaupun di Mekkah dan Madinah terjadi perang selama kurun waktu 10 tahun, antara 1 sampai dengan 11 Hijriah, garis miring 622 sampai 633 Masehi, namun tidak memutuskan jalur perdagangan laut yang sudah menjadi tradisi sejak lama, yakni jalur antara Timur Tengah, India dan Cina. Hubungan perdagangan ini semakin lancar pada masa Khulafaur Rasyidin. Ini menjadi bukti bahwa A. Umat Islam wajib menjaga keseimbangan antara hidup di dunia dan kehidupan akhirat. B. Tidak ada kesempatan bagi umat Islam untuk menguasai jalur laut karena ketangguhan umat Islam. C. Umat Islam memiliki kemampuan dalam penguasaan datang melalui jalur maritim. D. Dunia politik akan terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi modern. E. Jalur laut merupakan satu-satunya jalur untuk menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia. Jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 3 ini adalah C. Umat Islam memiliki kemampuan dalam penguasaan datang melalui jalur maritim. Nomor 4. Perhatikan narasi berikut ini. Nama aslinya adalah Meurah Silu. Meurah Silu memeluk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail dari Mekah. Semasa berkuasa menjadi sultan, sempat menerima kunjungan dari Marco Polo. Berdasarkan narasi tersebut, tokoh tersebut adalah A. Sultan Ahmad. B. Sultan Alauddin Riayat Shah. C. Sultan Alauddin. D. Sultan Malik Al-Soleh. E. Sultan Zainal Abidin. Jawaban untuk pertanyaan nomor 4 ini adalah D. Sultan Malik Al-Soleh. Nomor 5. Perhatikan narasi berikut ini. Sultan Alauddin Riayat Shah mendatangkan ulama-ulama dari Persia dan India untuk mengajarkan agama Islam di Kesultanan Aceh. Setelah terbentuk kader-kader pendakwah, selanjutnya dikirim ke daerah pedalaman Sumatera untuk menyampaikan ajaran Islam. Hikmah yang dapat diambil dari narasi tersebut A. Setiap dakwah Islam memerlukan pengorbanan harta benda yang sangat besar. B. Letak geografis sangat menentukan berhasil dan tidaknya sebuah perjalanan dakwah. C. Dukungan dari masyarakat sangat diperlukan untuk menunjang kesuksesan dakwah. D. Tingkat pendidikan yang rendah akan memudahkan penyebaran Islam ke wilayah tersebut. E. Kepedulian seorang pemimpin terhadap penyebaran ajaran Islam di wilayahnya. Jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 5 ini adalah E. Kepedulian seorang pemimpin terhadap penyebaran ajaran Islam di wilayahnya.
Nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Nama aslinya adalah I Mangarangi Daeng Manrabia. 2. Dinobatkan sebagai Raja Goa pada usia 7 tahun. 3. Merupakan raja pertama Kerajaan Kutai Negara. 4. Penyebaran agama Islam mencapai daerah Buton dan Dompu (Sumbawa). 5. Tokoh penyebar Islam di wilayah Kerajaan Ternate. Manakah yang terkait dengan Sultan Alauddin? A. 1, 2, 3. B. 1, 2, 4. C. 1, 3, 4. D. 2, 3, 4. E. 3, 4, 5. Jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 6 ini adalah C. 1, 3, 4. Nomor 7. Perhatikan narasi berikut ini. Ulama penyebar Islam di Indonesia telah menunjukkan sikap bersemangat pantang menyerah, gigih dalam memperjuangkan ajaran Islam. Hambatan dan tantangan bukan untuk ditakuti, tapi diselesaikan dengan cara yang tepat. Berikut ini cara yang tepat dalam menyelesaikan masalah adalah A. Berkeluh kesah kepada teman dekat agar mendapatkan solusi. B. Meratapi nasib pada waktu tengah malam. C. Mengundang motivator untuk memberikan dorongan semangat. D. Berusaha sekuat tenaga, berdoa, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. E. Menghindari pertemuan dengan semua orang yang dikenal. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 7 ini adalah D. Berusaha sekuat tenaga, berdoa, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 8. Perhatikan narasi berikut ini. Para ulama lebih mengutamakan kelancaran dakwah daripada kepentingan pribadi dan keluarganya. Kesenangan duniawi diabaikan demi keberhasilan dakwah. Medan dakwah yang berat tidak menyurutkan tekad perjuangan dakwah. Mereka optimis mampu melaksanakan tugas dakwah dengan baik. Hikmah yang dapat diambil dari narasi tersebut adalah A. Pengorbanan seorang pendakwah tak akan mampu mengubah takdir. B. Keluarga akan selalu menghalangi perjuangan dakwah. C. Tugas untuk menyebarkan Islam tidak akan pernah ada akhirnya. D. Seorang dai perlu mengikuti kata hati agar dakwahnya berhasil. E. Setiap dai harus selalu optimis dalam melaksanakan dakwah. Jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 8 ini adalah E. Setiap dai harus optimis dalam melaksanakan dakwah. Perhatikan Quran surat At-Taubah ayat 122 berikut ini. Wa ma kanal mu'minuna. 'aluna liyamfiru kaffah. 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 'Aluna
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Ayat tersebut menegaskan bahwa harus ada di antara kaum muslimin yang menekuni ilmu agama, dalam kurung tafaqquh fid din. Berikut ini merupakan usaha yang tepat untuk belajar ilmu agama adalah titik. A. Belajar agama melalui diskusi di media sosial tanpa menanyakan kebenarannya kepada ahlinya. B. Membaca buku-buku agama hasil terjemah kitab kuning dengan tidak berusaha merujuk kitab asli. C. Mengkaji semua buku agama untuk memenangkan debat dengan sesama muslim yang berlainan mazhab. D. Belajar kepada para ustadz, kiai atau alim ulama yang sanad ilmunya bersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. E. Belajar agama melalui media internet tanpa berguru kepada siapapun agar cepat memahami Islam. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 9 ini adalah D. Belajar kepada para ustaz, kiai atau alim ulama yang sanad ilmunya bersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 10. Ujian dan cobaan yang dialami oleh para ulama penyebar Islam di Indonesia berhasil dilalui dengan kesabaran. Seorang pendakwah harus memiliki tingkat kesabaran tinggi karena menghadapi umat yang memiliki keragaman budaya, etnis, tingkat pendidikan, dan kepribadian. Salah satu hikmah adanya ujian tersebut adalah sebagai berikut, kecuali A. Dapat meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan atasnya. C. Membuat manusia berputus asa. D. Untuk menguji siapakah yang terbaik amalnya. E. Semakin bijaksana dalam bertutur kata dan bertindak. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 10 ini adalah C. Membuat manusia berputus asa. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan soal uraian. Nomor 1. Sebelum Islam datang ke Indonesia, masyarakat pribumi sudah memiliki agama dan kepercayaan yang turun-temurun dari nenek moyang. Mengapa ajaran Islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia? Jawaban nomor 1. Agama Islam mudah diterima oleh penduduk Indonesia dikarenakan mudahnya syarat-syarat untuk masuk agama Islam. Untuk menjadi seorang muslim,
seseorang cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Di samping itu, kegigihan dan semangat para juru dakwah melalui berbagai saluran islamisasi di Indonesia juga berperan penting terhadap keberhasilan dakwah di Indonesia secara damai. Nomor 2. Jelaskan tentang teori Gujarat oleh Prof. Dr. C. Snow Hurgron. Menurut kalian, apakah teori Gujarat ini sudah cukup untuk menjelaskan masuknya agama Islam ke Indonesia? Jelaskan alasanmu. Jawaban nomor 2. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat. Snow Hurgron berkeyakinan bahwa tidak mungkin Islam masuk ke Indonesia langsung berasal dari Arabia tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat, India. Wilayah kerajaan Samudra Pasai merupakan daerah pertama menerima ajaran agama Islam, yakni pada abad ke-13 Masehi. Teori ini belum menjelaskan secara rinci antara masuk dan berkembangnya Islam di wilayah Indonesia. Tidak ada penjelasan mengenai mazhab apa yang berkembang di Samudra Pasai. Teori ini juga tidak menjelaskan mengapa saat Islam datang langsung mampu mendirikan kerajaan yang memiliki kekuasaan politik besar. Nomor 3. Masa perkembangan agama Islam adalah kurun waktu pada saat umat Islam telah membangun kesultanan sebagai bentuk kekuasaan politik. Mengapa kekuasaan politik berperan penting bagi perkembangan penyebaran di Indonesia? Jawaban nomor 3. Dengan adanya kekuasaan politik yang dimiliki oleh para sultan, maka akan mempengaruhi rakyat guna memeluk Islam. Sultan dapat menggunakan kekuasaannya untuk menyebarkan ajaran Islam ke seluruh pelosok wilayahnya. Nilai-nilai Islam juga dapat dimasukkan ke dalam sistem pemerintahan, sehingga semakin memudahkan dalam penyebaran agama Islam. Nomor 4. Buya Hamka berkeyakinan bahwa Islam dibawa langsung oleh saudagar dari Makkah, bukan dari Gujarat. Jelaskan alasan yang digunakan oleh Buya Hamka. Jawaban nomor 4. Ibnu Battuta pernah berkunjung ke Kesultanan Samudra Pasai pada tahun 745 sampai dengan 746 Hijriah atau tahun 1345 Masehi. Menurut catatan Ibnu Battuta dijelaskan bahwa di Gujarat berkembang mazhab Syiah, sedangkan Kesultanan Samudra Pasai adalah bermazhab Syafi'i. Atas dasar ini, Buya Hamka berkeyakinan bahwa Islam dibawa langsung oleh saudagar dari Makkah, bukan dari Gujarat. Nomor 5. Para ulama penyebar Islam di Indonesia hidup secara sederhana dan bersahaja. Meskipun hartanya melimpah, mereka menyedekahkan semua harta dengan terlebih dahulu mengambil secukupnya untuk kebutuhan pokok. Apakah sikap hidup sederhana dapat diterapkan di masa sekarang?
Jelaskan alasanmu. Jawaban nomor 5. Sikap hidup sederhana dapat diterapkan oleh setiap muslim pada zaman sekarang. Bahkan justru nilai manfaatnya sangat besar. Penerapan sikap hidup sederhana tergantung pada sikap, mental, dan tekad masing-masing individu. Jadi, setiap muslim dapat menerapkan sikap hidup sederhana di mana saja dan kapan saja. Baiklah adik-adik yang saya banggakan dan saya sayangi, itulah soal-soal kelas 10 materi pendidikan agama Islam, kurikulum merdeka semester ganjil, bab 5 meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Semoga channel ini bermanfaat. Sebelum kita akhiri, mohon subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.